Juni 2024, Inspektur Polisi 2 atau Ibda Rudi Soik, anggota polisi dari Polda Nusa Tenggara Timur, dipecat karena mengungkap dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi ilegal di Kupang, NTT. Rudi Soik melapor ke DPR, Komnas HAM, dan LPSK. Sejumlah anggota DPR ikut angkat suara dalam rapat Komisi 2 DPR RI akhir Oktober lalu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang juga Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Perdagangan Orang atau Jarnas ATPO, Rahayu Saraswati misalnya, menyampaikan Rudi adalah polisi yang membela rakyat kecil karena kerap mengungkap kasus perdagangan orang hingga korupsi. Sementara Kapolda Nusa Tenggara Timur, Daniel Tahimonang Silitonga, menyatakan Ibda Rudi Soik diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri karena ada beberapa pelanggaran dari mulai karaoke di jam dinas sampai perselingkuhan. Ibda Rudi Soik ngaku dijebak dalam kasus ini. Besar kemungkinan karena bakal berdampak ke Krimsus Polda NTT. Rudi juga melapor ke Komnas HAM dan LPSK karena ia merasa diteror dan diintimidasi sebelum akhirnya mendapat putusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Padahal setelah kasus ini ramai, pasukan BBM di NTT cenderung menjadi lebih lancar. Oke Bang, kita kalau ngomongin soal Ibda Rudi Soik ini bagaimana Bang kira-kira kasusnya dia ini ya? Kemarin kan sudah sampai dengar pendapat ke DPR segala ya, kayak itu Bang, dia berusaha melawan lah pemecatan terhadap dirinya itu. Ya, saya rasa hal yang baik ya, Komisi 3 DPR memfasilitasi percakapan itu secara lebih terbuka. Dan termasuk di dalam forum itu, nuansa di Komisi 3 itu sama sebagaimana nuansa publik pada umumnya. Yang menyayangkan putusan pemecatan terhadap Ibda Rudi Soik ya. Karena kalau kita lihat dari prosesnya, dari rangkaian kisah yang disampaikan Rudi Soik, ya tentu hal yang dilakukan Rudi Soik ya untuk mengatasi kelangkaan BBM dengan cara melakukan operasi terhadap mafia BBM ilegal, itu sesuatu hal yang baik. Ya, yang baik. Yang memang seharusnya dilakukan oleh polisi. Ya. Gitu. Ada kelangkaan BBM, kelangkaan BBM ini kenapa? Rupanya ada permainan mafia BBM. Ya, ada penimbunan juga. Ada penimbunan, ada penjualan BBM bersubsidi ya. Ke pihak yang tidak berhak ya, gitu loh, dengan mencari keuntungan lebih besar tentunya. Nah itu kan yang dilakukan Rudi Soik itu memang seharusnya dilakukan oleh polisi, gitu loh, ya kan? Artinya memulihkan situasi ekonomi dalam konteks ini adalah soal ketersediaan BBM di Kupang, di NTT secara umumnya, dan kemudian melakukan penindakan atas penyimpangan terjadi akibat dari terbatas BBM tersebut, gitu. Yang kemudian terjadi akibat dari tindakan Rudi Soik ini, bahwa kemudian ada 4 laporan ke Propos yang melaporkan berbagai tuduhan kepada Rudi Soik, sampai dengan berakhirnya pada sidang etik Rudi Soik dipecat. Ya. Dipecat karena melakukan polis lain terhadap barang bukti yang digunakan untuk kegiatan aktivitas BBM ilegal tersebut. Ya, dia menyegel lokasi yang diduga sebagai tempat penimbunan BBM ilegal itu. Di polis lain sama dia. Polis lain, gitu. Jadi tindakan itu dipersoalkan oleh kepolisian Polda NTT yang kemudian berujung pada pemecatan. Ya, ini yang tentu secara umum kita merasa ada yang janggal, ada yang ganjil, ada yang aneh ya, dari penindakan terhadap Rudi Soik ini. Ya ini yang menjadi sentimen bersama di publik ya. Yang tentu harapan kita dari apa yang sudah berlangsung di Komisi 3 itu
menjadi pertimbangan kembali buat kepolisian Polda NTT termasuk juga Mabes Polri untuk mengembalikan posisi dan jabatan Rudi Soik ya sebagaimana semula. Nah, kalau dari Polda NTT kan mengatakannya bahwa itu framing, ya, istilahnya kayak framing yang sengaja dilakukan oleh Rudi Soik gitu loh, bahwa ketika dia terkena kasus etik dia memunculkan framing seakan-akan menyelidiki kasus mafia BBM gitu, seperti itu. Jadi kayak dianggap taktik untuk mengalihkan perhatian atau bagaimana, atau mencari simpati publik lah, kurang lebihnya seperti itu. Ya tidak apa-apa kalau itu benar. Kalau Polda menyatakan bahwa itu framing, sejauh fakta yang disajikan membantah keterangan Rudi Soik, ya pertanyaannya kan benar tidak ketika bulan apa itu Juni Pak ya, pertengahan bulan Juni itu benar tidak ada kelangkaan BBM di Kupang atau di NTT. Gitu loh. Ya, benar atau enggak? Gitu loh. Kalau itu bisa disajikan datanya oleh Polda NTT, itu bisa membuktikan bahwa yang disampaikan Rudi Soik itu merupakan kebohongan, gitu, ya kan? Atau pertanyaan yang lain, ya, kenapa peristiwa proses hukum yang dilakukan Rudi Soik dengan melakukan polis lain terhadap barang atau lokasi atau benda ya yang terkait dengan penyimpanan, penimbunan atau distribusi BBM ilegal itu kenapa dipersoalkan? Kenapa nggak coba dulu dibuktikan, ya kan? Ya, proses hukum itu harus dibuktikan dulu, gitu sampai ke persidangan, gitu. Ini kan seperti secara prematur berupaya menghentikan proses hukum yang sedang dilakukan, ya, dengan alasan bahwa itu tidak prosedural. Ya. Menurut Abang seharusnya didalami dulu, benarkah ada mafia BBM yang diselidiki oleh si Rudi Soik ini, kayak gitu. Iya, itu tadi saya sampaikan. Masuknya jangan ke soal pribadi dulu, ya. Tapi diuji aja di substansinya. Bila Polda menyatakan itu framing yang dibangun oleh Rudi Soik, fakta di lapangan seperti apa? Gitu loh. Ya, Kan Polda juga bisa menyampaikan data. Oh, nggak benar kok. Data kami tidak ada kesulitan atau tidak ada kelangkaan BBM di Kupang pada kurun waktu itu. Nah, kan itu udah runtuh tuh segala argumentasinya Rudi Soik. Tapi kan itu nggak pernah dihadirkan, gitu loh. Ya, gitu. Ya, kalau dari Rudi Soik sendiri Bang, ketika di DPR kan dia juga mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa penyidikan ini nanti bisa berdampak ke pihak-pihak tertentu di Polda, kayak gitu. Makanya dia hati-hati, kayak gitu. Ya, saya sudah bertemu dengan Rudi Soik, ya. Dan dia menceritakan bahwa keterlibatan pejabat di lingkungan Polda NTT itu memang ada. Gitu. Memang sudah terendus sejak proses penyelidikan ini dilakukan, dan itu sudah menjadi bahan diskusi antara Rudi Soik beserta Kapolres, gitu loh. Termasuk juga dengan Kasat Reskrimnya, gitu loh. Tetapi perintah Kapolres tegak lurus proses, gitu loh. Jadi rumor itu atau informasi tentang keterlibatan pejabat di kalangan Polda dengan soal mafia ilegal ini, mafia BBM ilegal ini memang sudah menjadi bahan perbincangan sejak awal ketika penyelidikan ini mau dilakukan. Ya. Tapi Kapoldanya tetap Kapolresnya tetap mendukung Rudi Soik untuk melakukan penyelidikan. Gitu. Tapi akhirnya terbukti ada
kasus etik ini akhirnya kan, ya, yang menunjukkan berarti apakah ini menunjukkan tekanan dari Polda itu ada? Ya iya, itu malah seperti menjadi pembenaran, malah makin membuktikan informasi tentang hubungan transaksional, tentang kolusi antara pelaku mafia BBM ilegal ini dengan aparat yang mau terjadi. Itu seolah kan menjawab itu malah, gitu loh, ya kan? Ketika ada upaya untuk mengakhiri keberadaan mafia BBM ilegal, malah yang melakukan upaya penindakan itu ditindak, gitu loh. Terus bagaimana Bang menindaklanjuti dari kasus Rudy Soik ini? Kan dia kan juga sudah melapor selain ke Komisi 3, dia juga ke Komnas HAM, ke LPSK juga. Ya, saya rasa penyelesaian utamanya ada di Polri, ya. Dan ya dugaan saya Polri juga tidak nyaman dengan segala kebisingan soal apa yang menimpa Rudy Soik ini, ya. Karena ini buat citra polisi juga tidak baik, gitu. Ya. Jadi dugaan saya cukup optimis bahwa Rudy Soik akan direhabilitasi, ya, pemecatan itu akan proses bandingnya, kan Rudy Soik mengajukan banding, akan dikabulkan harapan kita, ya. Tetapi catatannya kan tentu bagaimana, ya, agar upaya-upaya baik benar yang ada di institusi itu, ya, walaupun dari pangkat rendahan, itu mendapatkan tempat, gitu loh, mendapatkan dukungan, ya, ya. Jadi Rudy Soik ini menurut saya salah satu contoh saja, ya, contoh baik yang mungkin juga ada di lingkungan kepolisian di semua daerah. Ya. Tapi kalau orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan dukungan, ya, dari lingkungannya, dari atasannya, dari organisasinya, ya, ya tentu orang akan berpikir dua kali untuk melakukan yang benar, gitu loh. Ya. Nah, yang menurut saya kemudian menjadi mengkhawatirkan, ya, kalau sebuah organisasi, ya, yang tujuannya itu pelayanan publik, yang tujuannya misalnya memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan, ya kan, tetapi dalam praktiknya malah kemudian apa yang menjadi kewenangannya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan untuk kepentingan pribadi, ya. Yang terjadi adalah sebenarnya kita berhadapan dengan organisasi kejahatan. Gitu. Iya. Ya. Kalau kita sebagai suatu organisasi, ya, kita punya tujuan mulia yang semua orang tahu, ya kan, gitu loh. Misalnya kita inilah mengumpulkan donasi, sumbangan, baik untuk bencana alam, untuk parkir miskin, untuk apapun, gitu. Sebenarnya prakteknya kita memperkaya diri sendiri, gitu loh, ya kan. 100 kita dapat, 30 kita kasih untuk sumbangan, 70 yang kita bagi-bagi. Gitu, ya kan. Sebenarnya kita harus sisi kejahatan, gitu loh. Ya, kita harus sisi kejahatan sebenarnya. Karena kita menjadikan itu topeng saja. Kita menjadikan itu topeng aja, seolah-olah bahwa kita baik, benar, bahwa kita berpihak, ya kan. Tapi sebenarnya kita orang yang paling menikmati dari donasi itu, dari dukungan publik itu, gitu. Untuk kepentingan kita secara pribadi, gitu. Nah, itu yang saya bilang. Kalau tidak ada kemauan, tidak ada concern di suatu organisasi untuk melawan penyimpangan yang terjadi, ya, untuk mengakhiri penyimpangan yang ada
dalam tubuh organisasi itu. Ya. Sebenarnya organisasi itu organisasi kejahatan. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini ada dalam situasi itu, apalagi pakai kewenangan berdasarkan undang-undang loh, ya kan? Gitu. Tapi Pak Rudi kan juga meminta perlindungan, Bang, setahu saya, karena dia merasa keluarganya diintimidasi, gitu kan, sampai di rumahnya katanya diawasi dengan drone. Ya. Nah, kira-kira katakanlah dari mungkin lembaga lain seperti Komisi 3 atau Komnas HAM atau Kompolnas atau mungkin LPSK, apa yang bisa dilakukan untuk istilahnya mengadvokasi kasus Rudy Soik ini? Ya, kalau di LPSK ada standarnya tentunya. Pertama, harus ada peristiwa pidananya apa. Kedua, bentuk ancamannya apa. Ya kan? Ya, tentu juga ada keterangan penting yang dimiliki oleh Rudy Soik yang untuk mengungkap suatu perkara. Gitu loh. Nah, ya proses itu saya tidak tahu sejauh mana telah dilakukan di LPSK, ya, karena itu sebelumnya ada kewenangan di LPSK, tetapi hal-hal tersebut menjadi pertimbangan LPSK untuk kemudian menerima atau menolak permohonan perlindungan yang diajukan Rudy Soik. Ya, proses di Komnas HAM tentu memastikan bahwa hak-hak dari Rudy Soik tidak terampas, ya, dari upaya dia untuk mengungkap kejahatan. Ya. Tentu juga Kompolnas punya peran penting untuk menjadi pengawas, yang kita kadang bingung Kompolnas ini pengawas internal, pengawas eksternal, ya. Karena ada Irwasum, ada Propam di internalnya Polri kan, tapi juga sisi lain ada Kompolnas, gitu, yang juga undang-undangnya dibawa sampai dengan undang-undang Polri, gitu. Nah, ya melakukan juga pengawasan apakah hal-hal yang dilakukan Rudy Soik itu sebagaimana benar disampaikan Rudy Soik ataukah sebagaimana benar disampaikan oleh pihak Polda, gitu. Ya, tentu Kompolnas juga harus bisa dalam posisi yang objektif, ya, yang independen, ya, untuk menyatakan mana dari situasi itu sebenarnya faktanya seperti apa. Tentu rekomendasi baik dari misalnya Komnas HAM dan Kompolnas menjadi bagian juga bisa dipertimbangkan oleh Kapolri, gitu. Ya. Jadi termasuk juga apa yang sudah berlangsung di Komisi 3 DPR kemarin, gitu. Jadi kalau saya dalam perkembangan saat ini punya harapan dan juga keyakinan bahwa permasalahan Rudy Soik akan selesai dengan baik, ya, artinya proses bandingnya akan diterima, ya, artinya pemecatan itu kemudian dibatalkan. Gitu. Tapi menjadi catatan buat kita, jangan sampai, gitu, kalau orang-orang seperti macam Rudy Soik, kemudian selalu saja mengalami hambatan di internal organisasinya. Gitu. Nah, kalau terkait kasus yang dia selidiki sendiri bagaimana, Bang, terkait mafia BBM ilegal ini? Jadi kan seakan-akan ini mulai selain kasus pribadinya Rudy Soik yang dipecat, ini kan ada kasus mafia ilegal BBM yang dia selidiki. Ini kan ada dua hal berbeda ini kan. Ya, sebaiknya dia beralih oleh Polda. Gitu loh. Jadi Kapolda itu kan atasan dari Rudy Soik. Atasan dari Kapolresnya Rudy Soik. Ya kan? Kalau Kapolda itu merasa, ya kan, bahwa proses penyelidikan itu benar atau tidak segala macam, ambil alih aja oleh Polda. Ini kan masalahnya masalah di kota atau di provinsi NTT yang menjadi wilayah Kapolda, gitu. Jangan kemudian malah proses yang sudah dilakukan oleh Rudy Soik ketika di proses penyelidikan itu malah sampai saat ini malah tidak kita dengar atau terhenti, gitu, ya kan? Jadi jauh lebih baik Kapolda punya concern untuk mengungkap, untuk membongkar keberadaan benar atau tidaknya mafia BBM ilegal tersebut, gitu, ya kan? Melanjuti apa yang sudah dirintis oleh Rudy Soik, gitu loh. Jadi supaya terang benderang kasusnya seperti apa, gitu ya? Iya, bukannya
bukannya mengajak atau menunggu adanya laporan dari masyarakat. Kalau ada peristiwa itu silakan laporkan ke saya. Ya kan situ penyelidik. Situ kan penyidik. Kalau ada situasinya, situasi itu mencurigakan, ya ada indikasi kejahatan, ya situ memang bisa ambil inisiatif, nggak perlu laporan, gitu. Dia kan sebagai kepalanya penyidik, gitu. Dia kepalanya investigator, gitu. Jadi kalau ada problem kita nih di dapur kurang gula, gulanya lupa kita beli, gula yang nggak ada, atau kita lupa narok, ya kan? Ya kita orang di rumah itu kita inisiatif sendiri lah, nggak perlu nunggu laporan. Orang kita mau bikin teh, bikin kopi, pakai gula, kita merasakan ada masalah, gitu. Ya kan? Tadi saya sampaikan di awal, Rudy Soik menyampaikan ada masalah kelangkaan BBM, gitu, ya kan? Tadi Abang juga menyebut bahwa Kapolres atasannya Rudy Soik itu juga sudah dalam tanda petik itu menduga bahwa mungkin akan ada apalah semacam ya tekanan atau apalah kayak gitu, sehingga mereka berhati-hati kayak gitu kan ketika mengusut kasus ini. Posisi Kapolres sejak awal dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Rudy Soik itu mendukung, ya kan, mendukung. Mereka ada surat tugas, gitu. Ya. Jadi ketika ada informasi tentang keterlibatan pejabat di Polda, tegak lurus, laksanakan. Jadi nggak ada kekhawatiran di Rudy Soik bahwa apa yang dilakukan ini akan apa namanya berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar karena Kapolresnya mendukung dia. Gitu. Tapi setahu ya dari yang laporan yang dia bikin Bang, itu dia kan juga dilapor di sidang etik karena tudingan melakukan fitnah. Ya, fitnah itu kepada, yang dibilang fitnah itu adalah orang yang mendapatkan suap, mendapatkan upeti dari pelaku dari mafia ini, gitu loh, ya kan? Jadi itu yang dibilang fitnah. Jadi bukannya yang penerima suapnya, oknumnya ini diperiksa, ya kan? Malah pelapornya yang yang ditebas gitu. Itu yang dilaporkan tuh dari Polda juga. Ya dari pihak polisian juga, ya kan, yang dilaporkan bahwa dia menerima upeti, gitu loh, ya kan, menerima jatah, gitu, yang kemudian dilaporkan balik oleh orang itu sebagai fitnah. Gitu. Sama saja, sama seperti pihak yang barangnya itu di polis lain, itu lapor ke polisi. Ya lapor ke Provos. Lapor ke polisi, gitu. Laporannya yang ditindaklanjuti, gitu loh, ya kan. Gitu. Jadi kalau seandainya kita punya niat mencuri dan upaya kita mencuri digagalkan orang lain, kita lapor aja ke polisi sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Gitu. Sebagai perbuatan yang menyenangkan, gitu loh. Gua mau mencuri lu ganggu, gitu. Kita lapor aja sebagai perbuatan yang menyenangkan, gitu loh. Nanti yang ganggu kita itu yang bakal ditangkap, gitu. Analoginya jadi begitu. Iya. Ya tadi kita bilang, kita ya bisa mengetahui, ya kan, kita contohkan di rumah ini ada gula atau enggak, gitu loh. Udah beli atau belum, ya kan, atau kita lupa naruh di mana, gitu. Kita yang tahu ada masalah, kita punya kebutuhan untuk minum kopi, buat teh segala macam, ya kan. Kita nggak perlu tanya tetangga sebelah, ya kan, kecuali kita mau minta, gitu loh. Ya ini situ yang punya kewenangan untuk mengungkap kalau ada masalah kelangkaan BBM, apa karena kuotanya yang berkurang, ya kan, atau distribusinya yang nggak lancar, atau karena ada BBM yang kemudian disimpangkan, gitu loh. BBM yang subsidi kemudian
diambil ya kan untuk diperjualbelikan mendapatkan untungan lebih dengan harga yang komersil. Kalau menurut pernyataannya Rudy Soik itu keuntungannya luar biasa tuh Bang. Sehari sampai 112 juta, sekitar segitulah. 112 juta per hari keuntungan dari mafia BBM ilegal ini. Iya, ya tentu itu kan kalau kita melihatnya dalam konteks mikro, misalnya Kupang, NTT. Bayangkan dalam konteks yang makro, secara nasional, itu ada peristiwa itu terjadi. Jadi kerugian negaranya berapa banyak? Iya. Gitu loh. Kalau dengan adanya peristiwa itu terjadi, kapan Pertamina dapat keuntungan? Ya kan, gitu loh. Jadi kita rugi terus saja. Kita punya minyak misalnya, tapi kok posisinya kita merugi mulu, gitu, ya kan? Tetangga kita, misalnya Malaysia, ya kan, Petronas gitu. Kenapa lebih bisa surplus, mendapatkan keuntungan dari usaha penjualan BBM-nya? Oh, kita merugi mulu. Gitu. Jadi problem merugi itu harus dilihat juga, apakah soal menyangkut manajemen, ya kan, ataukah memang ada keculasan, memang ada kejahatan di situ, ya kan, gitu. Ya, dari saya Rudy Soik kan, saya sampaikan hal yang bersifat mikro itu terjadi di Kupang, gitu. Itu terjadi di NTT, gitu. Kalau itu terjadi setiap hari di berbagai wilayah lainnya, berapa miliar, berapa triliun kerugian negara akibat itu. Gitu. Tapi kalau dari konstruksi kasusnya ini berarti bisa dibilang ya ini kembali kepada pihak Poldanya sendiri ya Bang. Berarti bagaimana mereka bisa akan menyelesaikan kasus sidangnya Rudy Soik ini kayak gitu. Ya tentu karena proses bandingnya yang kita dengar ada di Mabes Polri ya. Dan juga Kapolda sendiri dalam penyampaiannya di Komisi 3 menyampaikan bahwa segala masukan yang disampaikan oleh DPR itu akan jadi bahan pertimbangan. Gitu. Ya saya rasa itu merupakan sinyal lah, ya sinyal untuk penyelesaian dari permasalahan pemecatan Rudy Soik. Gitu. Hanya saja yang kita ingin dengar langkah apa yang dilakukan oleh Kapolda untuk mengakhiri praktik dari mafia ilegal BBM ini. Kasus BBM-nya itu juga. Jadi substansinya seharusnya jangan diabaikan, gitu loh. Dan nggak perlu nunggu laporan, karena di situ kepala investigator, gitu loh. Ya kan? Jadi langsung aja investigasi, gitu loh. Dan data yang sudah ada, proses penyidikan yang sudah dilakukan Rudy Soik bisa jadi bahan, ya kan? Gitu. Supaya jelas kita nih, mana kawan, mana lawan, jangan dalam posisi abu-abu, gitu loh, ya kan? Nah ini Bang, terus dari pihak luar kira-kira berbagai lembaga instansi luar tuh mereka katakanlah apakah ya selain advokasi mungkin dalam tanda petik ada pressure gitu untuk ditujukan supaya bisa mengawal istilahnya kasusnya Rudy Soik ini Bang? Iya, kalau tadi menurut saya dari sisi kasusnya dengan pendampingan dilakukan oleh banyak pihak ya pada Rudy Soik ya. Saya sih cukup optimis lah ya. Di soal itunya, di soal permasalahan Rudy Soik secara posisi keanggotaan Polri-nya itu akan direhabilitasi. Gitu. Tapi penting buat kita bersama memastikan bahwa apa yang menjadi concern Rudy Soik itu juga menjadi concern Polda NTT. Lagi-lagi soal substansi penyidikannya. Penyidikannya. Itu ya. Jadi concern Polda NTT sehingga kita bisa mengakhiri polemik ini bukan dalam konteks untuk melabeli personal ya,
sebagai orang yang pengkhianat atau tidak merah putih atau apapun itu, ya kan. Tetapi mari kita dudukkan dalam porsi yang sebenarnya, gitu loh. Ya. Tugas dan kewenangannya dimiliki oleh organisasi ini untuk apa? Ya. Kalau memang dia diperlukan untuk menciptakan ketertiban, menciptakan keamanan, situasi yang nggak tertib, yang nggak aman itu harus diatasi. diatasi. Bukan petugas penertibnya, pengamannya yang kemudian diselesaikan lebih dahulu, gitu kan? Gitu. Jadi concern lah pada substansi perkara agar rakyat, masyarakat NTT ya yang jauh sana itu bisa merasakan hal yang sama dengan orang di Jakarta yang tidak bermasalah secara umum terhadap soal ketersediaan BBM, gitu loh. Ya, saya rasa di seluruh wilayah Indonesia ini mungkin yang paling tidak punya masalah soal BBM di Jakarta. Ya kan? Kalau kita beberapa daerah, kita akan gampang ketemu itu. Antrian di pom bensin itu panjang, gitu loh. Ya kan? Jadi pertanyaannya yang bisa kita munculkan, apa karena kuotanya yang terbatas, yang nggak mencukupi, ya kan? Atau memang karena ada praktek lacung, gitu loh. Yang kemudian BBM yang untuk masyarakat atau BBM yang bersubsidi malah dijual untuk kepentingan komersil. Ya mungkin terakhir Bang, ini kan polisi disorot juga ya dalam kasus Rudy Soik ini ya. Kira-kira apa yang bisa Abang ya sampaikan lah atau harapan lah pada institusi kepolisian lah dalam hal ini? Bagaimana akuntabilitas dari tindakan kepolisian itu, ya kan, bisa dihadirkan, gitu loh. Nah tentu ini sangat dipengaruhi oleh pengawasan yang efektif di internal maupun eksternal. Gitu. Tanpa adanya pengawasan yang efektif di internal dan eksternal, ya tentu organisasi ini akan merasa bisa berbuat apa saja. Gitu. Ya kita ambil contoh misalnya pada kasus Vina. Ketiadaan kontrol dari pengawas yang seharusnya melakukan tugas pengawasan. Itu kan seperti memberikan lampu hijau kepada pihak kepolisian untuk melakukan apa saja, termasuk tidak mengambil sikap. Gitu loh. Ya kita melihat contoh baik dalam beberapa waktu ini, misalnya pada kasus kematian seorang remaja di Sumatera Barat, di Padang misalnya, yang diduga akibat tawuran kemudian katanya lompat ke sungai. Ya kan, ada yang bilang dijatuhkan, ada yang bilang jatuh ke sungai, gitu kan. Gitu. Yang kemudian ada respon dari Komisi 3. Ya. Peristiwa juga di Jakarta ada seperti itu, kalau nggak salah. Termasuk ya kemarin yang kita saksi, ada peristiwa kematian tahanan di Sulawesi Tengah, ya, termasuk pada peristiwa kasus Rudy Soik. Ya. Nah, menurut saya hal-hal itu memang harus dimunculkan kembali, ya, tradisi itu harus dimunculkan kembali oleh lembaga legislatif sebagai pengawas, gitu. Yang sebenarnya dulu ketika di awal-awal reformasi, ya, di bawah tahun 2004 lah, 2004 ke bawah, ya, itu fungsi pengawasan oleh DPR kepada Polri itu menurut saya cukup baik. Gitu. Tapi pasca 2004 itu seperti makin longgar, gitu ya, makin longgar. Gitu. Nah, jadi yang kita pengen dengar bukan pujian kepada pimpinan polisi, tapi yang kita pengen dengar aspirasi publik itu tersampaikan, ya. Ada ruang
koreksi yang memang disediakan oleh negara ini ya melalui para pengawasnya, baik itu DPR, Kompolnas, Komnas HAM, ya, yang menjalankan tugasnya secara baik dan benar sebagaimana kewenangan mereka miliki. Gitu. Nah, kalau kewenangan pengawasan itu nggak berjalan secara efektif, ya, tentu dia hanya seperti ini saja, seperti pemanis saja, seolah ada pengawasan. Tapi pengawasan sebenarnya nggak punya pengaruh apapun. kita pasang CCTV, ya kan? Tapi kita nggak nyalakan monitor. Jadi seolah-olah kita bisa mengawasi, sebenarnya kita nggak lihat apapun karena kita nggak masang monitor. Gitu. Nah, ya ada banyak catatan tentu, ya, yang lain juga tentu menyangkut soal pembenahan secara internal, ya. Artinya bagaimana harus utamakan soal hak asasi manusia di lingkungan kepolisian menjadi penting juga, ya, agar mereka tahu sadar apa tindakan yang boleh tidak boleh, gitu, ya. Di sisi lain juga menjaga jarak dari kekuasaan, ya. Dari kepentingan kekuasaan, ya, itu menjadi hal penting untuk kita bisa percaya bahwa kepolisian ini bertindak berdasarkan undang-undang, berdasarkan kewenangannya, bukan atas dasar kepentingannya, gitu. Ya, ya, termasuk juga kultur organisasi menjadi penting untuk dibangun, kultur organisasi yang sehat, yang tidak menjadikan esprit de corps menjadi jalan untuk terjadi penyimpangan, gitu loh. Jadi jangan karena kalau pelakunya orang dalam, internal, kemudian ditutupi, gitu. Ditutupi, tidak dijalankan prosesnya secara benar, ya kan? Orang bisa melihat secara jelas binatang apa saja dalamnya, ikan apa aja yang ada, warnanya apa saja, gitu loh. Walaupun keberanian publiknya secara luas mungkin nampaknya hanya di dunia sosial media, tetapi itu juga merupakan suara publik yang nggak bisa diabaikan. Gitu loh. Ya. Beda dengan masa dulu, suara publik itu diwujudkan lewat demonstrasi. Sekarang netizen itu ya kan bisa jadi ukuran suara publik di dalam yang menjadi tolak ukur, ya, bagaimana cara pandang persepsi masyarakat terhadap satu organisasi, gitu loh. Ya. Jadi menjaga jarak dari kekuasaan, menjaga jarak dari kepentingan kapital, ya, itu menjadi penting. Jangan bapaknya jenderal, istrinya komisaris. Nah, kan? Nanti kapan perusahaannya punya masalah perkara, kemudian perkaranya jadi nggak jalan, gitu loh. Ya kan? Ya, saya rasa kalau kita ingin menyusun langkah perbaikan buat kepolisian, itu nggak sulit, ya kan? Kalau kita kumpulkan semua naskah yang disampaikan calon Kapolri ketika di fit and proper test, ya. di DPR. Di DPR, nah itu udah berapa calon Kapolri itu, ya kan? Kalau kita kumpulkan itu, kita kompilasi itu, wah itu udah keren. Itu udah keren. Udah bisa jadi solusi itu, Bang, ya. Itu udah jadi grand design untuk memperbaiki organisasi ini, gitu loh. Jadi kita sebenarnya sudah punya bahan yang cukup, gitu loh. Tapi bahan yang cukup ini problemnya kan hanya manis ketika fit and proper test, gitu loh. Ya. Kita usai fit and proper test dan menjabat kan hampir bisa kita lihat apa yang tertulis itu lupa semua. Ya gitu loh, ya. Dan itu indah kalau kita pajang sebagai dekorasi saja bahwa pernah punya janji A, B, C, D, ya kan, A sampai Z kita dapat di situ. Ya. Janjinya itu bagus semua, gitu. Artinya problem dari kepolisian itu sudah terekam oleh semua calon Kapolri.
solusi dari problem itu juga sudah mereka miliki. Sudah mereka miliki. Ya kan, termasuk langkah taktis itu mereka miliki. Itu. Yang kadang dalam praktiknya kemudian lupa gitu dijalankan. Jadi kita bukan membutuhkan hanya sekedar Kapolri baru untuk memastikan bahwa agenda itu dilaksanakan, ya kan? Tetapi juga memastikan negara punya agenda untuk memperbaiki institusi ini bagaimana ke depannya. Gitu. Dengan modal tadi aja, segala bahan paparan calon Kapolri ketika fit for purpose itu cukup untuk jadi rujukan kita, gitu. Karena di situ sudah ada masalah, sudah ada solusi, bahkan langkah taktisnya seperti apa. Ya. Mau namanya apapun ya itu soal lain, ya kan, gitu. Tapi kita sudah punya bahan, gitu. Tinggal komitmen atau arah negara ini memperbaiki diri seperti apa. Itu aja yang kita butuhkan. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ya.